Cash sheet. Baik, selamat berjumpa lagi dengan Pak Bayu dalam mata kuliah kasir kantor depan. Di saat ini kita sudah memasuki latihan 5. Setelah kemarin saudara sekalian sudah mengerjakan latihan 4 ya. Baik, saudara sekalian, untuk latihan 5 kita sudah masuk ke case sheet ya, case sheet. Apa itu case sheet? Sebentar akan dijelaskan. Tetapi di sini di dalam buku latihan dulu dibuat ditampilkan, sementara teorinya ada di belakang. Mohon maaf, nanti kami akan revisi buku ini lagi. Oke, ini latihan 5 yang akan kita kerjakan, dan inilah teori mengenai case sheet ya saudara sekalian ya. Di apa yang dimaksud dengan case sheet di sini? Case sheet itu adalah form yang biasanya digunakan oleh hotel yang masih manual ataupun setengah otomatis. Cash sheet menunjukkan daftar uang tunai yang diterima dan pihak yang memberi uang muka tunai. Cash sheet adalah lembaran yang digunakan untuk mencatat penerimaan tunai atau cash receipt, pembayaran tunai, disbursement, maupun cash refund atau paid out voucher dalam satu shift kerja kasir kantor depan yang digunakan untuk melaporkan penerimaan tunai ke jenderal kasir. Istilah cash sheet antara lain cash receipt book, cashier cash book, front office cashier cash report, dan cash record. Sini ada sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas kasir kantor depan, antara lain ya. Yang pertama, ARD, Advance Reservation Deposit atau pembayaran deposit pemesanan kamar, yaitu uang tunai yang diterima dari jaminan pemesanan kamar tamu sebelum check-in. Biasanya dilakukan oleh tamu maupun travel agent dengan memberikan jaminan agar pada saat yang telah ditentukan, tamu dapat memperoleh kamar sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, deposit kamar tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian bagi hotel jika tamu yang bersangkutan tidak datang pada tanggal yang telah ditentukan. Jadi intinya ARD ini adalah uang tunai yang diterima di awal sebelum tamu check-in. Jadi tekannya lah sebelum tamunya check-in untuk jaminan pemesanan kamar ya. Jadi sebelum tamu itu check-in, tamunya menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan pemesanan kamar. Nah, ini biasanya berlaku jika hotel dalam keadaan high season atau peak season ya. Selanjutnya ada GB atau guest bill. Guest bill yaitu uang tunai yang diterima atas total pembayaran dari guest bill atau master bill tamu pada saat tamu tersebut check out. Pembayaran yang dilakukan tamu pada waktu menyelesaikan rekeningnya atau pada saat menjelang check out. Jadi semua jenis pembayaran tamu yang didasarkan adalah atas master bill ya. Ketika tamu itu check out dan pembayaran itu diterima dalam bentuk tunai, kita masukkan dalam kategori pembayaran cash bill. Selanjutnya cash sales, CS atau cash sales adalah uang tunai yang diterima atas penjualan barang atau jasa dari tamu yang tidak memiliki rekening pada saat selesai menggunakan fasilitas hotel. Nah, sebuah pembayaran dikategorikan cash sales untuk dicatat di dalam cash sheet ya. Jika tamu itu dia tidak menginap di hotel, tidak memiliki master bill, bisa juga tamunya baru saja check out, sudah statusnya sudah check out ya, sudah membayar semua kewajibannya, tapi kemudian tamu itu makan dan minum di restoran ataupun menikmati fasilitas hotel lainnya dan harus dibayar. Nah, kemudian tamu itu membayarnya dengan tunai. Inilah kita katakan sebagai penerimaan cash sales. Kondisi yang lain bisa juga terjadi ketika tamu dari luar hotel makan dan minum di hotel, menikmati fasilitas hotel, dia bisa membayar tunai ke kasir kantor depan, dan pembayaran itu kita kategorikan ke dalam penerimaan cash sales jika dibayar dengan uang tunai. Oke. Jadi Pak Boy tekankan lagi ya, dalam cash sheet itu semua yang kita catat adalah penerimaan maupun pengeluaran tunai. Tidak ada penerimaan atau pengeluaran kredit ya, semua dalam bentuk tunai yang kita catat. Karena ujung daripada cash sheet ini kita akan mengetahui saldo akhir uang tunai yang kita terima
untuk disetorkan ke General Kasir atau Accounting Office. Kemudian ada namanya City Ledger atau CL payment ya, City Ledger payment ya, yaitu uang tunai yang diterima atas penerimaan pendapatan atas tamu-tamu travel agent yang telah check out, yang terima dari travel agent piutang atau City Ledger. Rekening tamu yang tidak dibayarkan saat tamu check out yang kemudian dikirimkan ke bagian piutang untuk diproses dan dilakukan penagihan kepada orang atau badan yang menjamin tamu yang bersangkutan. Setelah tagihan tersebut terbayarkan, maka pembayaran tersebut disebut City Ledger payment. Nah, misalnya kasusnya begini. Travel agent ABC misalnya dia memberikan tamu ke hotel. Jadi dia tamunya menginap di hotel dari travel agent ABC. Misal dia check in pada tanggal 1 September. Kemudian tamunya check out pada tanggal misalnya tanggal 10 September ya. Nah, selanjutnya ketika tamu itu check out, tamu itu tidak perlu membayar apa ya, kecuali tagihan personal atau personal bill tamu masing-masing. Misalnya tamu itu ditanggung oleh agennya room dan ABF, American Breakfast ya. Jadi yang perlu dibayar oleh tamu hanya rekening yang di luar kamar dan ABF saja. Selanjutnya tamu itu check out kembali ke negaranya masing-masing. Nah, selanjutnya misalnya pada tanggal 25 September ya, setelah 2 minggu setelah tamu itu check out, travel ABC datang ke hotel membayarkan semua transaksi tamu, room dan ABF tersebut ke kasir kantor depan ya. Misalnya pembayarannya sejumlah 15 juta rupiah. Nah, jadi oleh FO kasir atau kasir kantor depan, pembayaran sebesar 15 juta rupiah jika diterima dalam bentuk tunai, maka pembayaran tersebut dikategorikan City Ledger payment atau City Ledger. Oke. Jadi intinya City Ledger itu adalah pembayaran dari tamu, pembayaran dari agent atau pihak ketiga lainnya yang berbentuk tunai atas transaksi tamu yang menjadi pertanggungjawabannya yang sudah check out di masa yang lampau. Itulah kita sebut dengan City Ledger payment ya. Selanjutnya ada prepayment ya. Prepayment ini adalah pembayaran yang dilakukan tamu setelah atau selama tinggal di hotel dan sebelum check out. Pembayaran tersebut juga mungkin diterima hotel saat tamu baru tiba di hotel. Prepayment dilakukan dengan tujuan sebagai jaminan pada saat check out. Nah, kondisi ini sering terjadi ketika misalnya situasi sedang ramai di hotel ya. Jadi untuk mengantisipasi jangan juga sampai terjadi istilahnya skipper ya. Tamunya check out tidak bayar gitu. Jadi ketika dia check in, nah dia diminta deposit sekian juta rupiah barangkali ya, tergantung biasanya lebih 1 atau 2 harga kamar lah, atau mungkin 1 juta, itu tergantung polisi kebijakan masing-masing hotel. Nah, tamu yang sudah check in ini menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan pembayaran pada saat dia check out. Jadi intinya prepayment itu adalah uang tunai yang diterima dari tamu yang sudah check in di hotel sebagai bentuk jaminan pembayaran pada saat tamu itu check out. Nah, tamu-tamu yang sudah memberikan prepayment biasanya diberikan fasilitas untuk bisa melakukan pembayaran yang disebut dengan sign to the room account. Jadi dia boleh istilahnya berhutang di hotel dan melunasinya pada saat tamu itu check out. Baik, itu aja ada 5 macam jenis pembayaran ya. Mohon maaf ini gambarnya agak terbalik, gambar case sheet-nya. Ada prepayment, advance reservation deposit atau ARD, GB atau guest bill payment, CS cash sales payment, dan CL City Ledger payment. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nah, belum kita ya. Sementara itu ya, Pak akan jelaskan. Di sini ada paid out. Nah, paid out itu uang tunai yang keluar dari kasir kantor depan.
Jadi misalnya ada tamu pinjam uang atau ada pengeluaran mendadak yang harus dibayarkan dalam bentuk tunai, itu kita katakan pengeluaran atau paid out. Oke. Itu teori mengenai cash sheet atau konsep mengenai cash sheet. Ini adalah contoh gambar yang sudah diisi dan bagaimana cara mengisinya. Kita akan coba lihat tabel Excel sebagai berikut. Oke. Nah, inilah bentuk daripada cash sheet, saudara sekalian ya. Bentuk daripada cash sheet. Nah, apa saja bagian cash sheet? Cash sheet ini pertama ada bagian heading, ya, bagian heading. Ada nama hotel, identitas hotel di sini, kemudian di sini ada nama formnya, cash sheet, kemudian ada nama kasir, outlet, ya, jadi nama kasirnya Regina, outletnya adalah FO Kasir, tanggal dia bertugas tanggal 10 Desember 2019 misalnya, pada shift sore ya, jam 3 sampai 11 malam. Ini kita sebut dengan bagian heading ya. Kemudian ada bagian isi, ya, atau body of cash sheet. Sini ada kolom untuk nomor urut transaksi ya. Jadi banyak sedikitnya kolom ini, baris pada kolom nomor transaksi ini tergantung daripada lalu lintas transaksi tunai yang masuk di meja kasir kantor depan. Oke. Nah, kemudian di sini ada sebentar. Sini ada cash receipt number. Nah, itu nomor cash receipt adalah nomor kwitansi ya. Jadi setiap transaksi yang masuk, uang masuk, uang keluar ke kasir kantor depan itu harus ada nomor kwitansinya. Tidak boleh tidak ya, harus ada nomor kwitansi, dan kwitansi ini semuanya bukti-buktinya akan di-store ke bagian akunting. Nah, cash receipt number ini ditulis dari nomor yang paling kecil ke nomor yang paling besar. Kemudian ada name or room number. Company name ini adalah nama tamu, nomor kamar atau perusahaan ya yang melakukan transaksi tunai di FO Kasir. Sini ada kolom cash received. Ini ada kolom cash received. Di sini adalah kategori penerimaan tunai, ada prepayment, advance reservation deposit, cash bill, cash sales payment, dan city ledger payment seperti yang sudah dijelaskan. Dan ada kolom total ya. Total ini adalah total masing-masing transaksi per kwitansi atau per cash receipt number. Tulis sini ya, berapa prepayment, ARD, GB, CS, CL, dan totalnya per baris atau per cash receipt number. Jadi di sini tidak semuanya diisi, tergantung nanti transaksi apa saja yang dilakukan, itu baru diisi. Bisa cuma prepayment saja, ARD saja, GB saja, CS saja atau CL saja, atau mungkin kesemuanya, atau mungkin keduanya, dua dari 5 itu, atau mungkin 3 dari 5, terserah, tergantung daripada keadaan yang terjadi, transaksi yang terjadi. Nah, di sini adalah kolom cash receipt atau uang tunai yang diterima. Total uang tunai yang diterima ini ada di kolom general sini ya. Yang total generalnya di sini berapa ya? Oke, di sini. Nah, ini adalah total yang diterima nanti. Kemudian di sini ada yang bagian kuning adalah kolom yang mencatat pengeluaran uang tunai ya, atau disebut dengan paid out. Jadi, seperti tadi dijelaskan, jika kasir mengeluarkan uang tunai misalnya untuk dipinjamkan ke tamu, jika tamu butuh, maka semuanya dicatat di sini uang yang keluar. Bisa juga untuk membeli peralatan atau perlengkapan kerja atau keperluan mendadak operational hotel, di mana pada saat itu hari libur seperti itu, atau general kasir berhalangan hadir karena satu hal, jadi bisa digunakan untuk keperluan yang sifatnya mendadak. Jadi semua uang tunai yang keluar dicatat di kolom cash disbursement atau paid out. Yang berlabur kuning ini ya. Sudah nomor transaksi ya, nomor kecil ke besar, nomor urut transaksinya ini catat nanti. Kemudian name, room number, jadi tamu atau keterangan tamu yang terkait dengan transaksi uang tunai yang keluar. Ini adalah jumlahnya.
Kemudian adalah keterangannya, kolom keterangan. Jadi uang tunai ini untuk apa? Baik. Sekarang pada akhir kolom kita harus total semuanya, berapa uang masuk di sini ya, dan berapa uang keluar di sini ya. Sehingga nanti kita peroleh saldo akhir uang tunai dalam satu shift kerja kasir yang akan disetor ke General Cashiers. Jadi dengan mengurangkan total uang diterima dengan total uang yang keluar, sehingga kita catat. Nah, ini bagian isinya saudara sekalian ya. Sini bagian akhir adalah tanda tangan daripada FO kasir. Oke, sekarang kita baru masuk untuk ke latihan 5. Bagaimana cara kita mengerjakan latihan 5? Oke, sekarang kita lihat dulu latihan 5. Nah, ini dia. Latihan 5, case sheet. Lihatlah latihan nomor 4. Ya, jadi saudara melihat kembali latihan nomor 4 saudara. Kemudian catatlah transaksi berikut ke dalam rekening tamu, city ledger, dan cash sheet. Jadi sudah kita bahas. Sekarang yang kita akan fokus bagaimana mengisi ke cash sheet saja. Tanggal transaksi semuanya adalah tanggal 4 Oktober 2018. Yang pertama restoran kamar 128. Jadi saudara tinggal masukkan jumlah transaksi restoran di kamar 128 sebanyak Rp211.600 di kolom charge ya. Kemudian kamar 220, ini adalah wrong posting, sudah kita bahas di minggu kemarin di latihan 4. Salah memosting, jadi seharusnya kamar 220 ini dia ini tidak melakukan transaksi karena kasirnya salah mencatat, dimasukkan 124.000 di restoran, sementara ini harus dipindahkan ke rekening tamu kamar nomor 205. Nah, apabila kamar 205 tidak ada dalam buku latihan ini, kita abaikan saja. Berarti ini kita ada terjadi kesalahan dalam pembuatan soal ya. Kalau tidak ada, diabaikan saja. Kemudian transaksi untuk room service. Nah, ini sudah kita sering lakukan dari latihan 2, 3, dan 4. Ini masukkan room service di kolom charge. Prepayment kamar 145 100.000. Berarti kamar 145 menyerahkan sejumlah uang tunai ya untuk jaminan dia berdasarkan check out. Jadi yang Anda lakukan adalah untuk kolom prepayment, yang pertama kamar 145 ini Anda catat di kamar 145 di dalam kolom charge 100.000 ya. Jadi ingat, ini ada prepayment. Jadi ada harus hati-hati ya untuk yang prepayment ini ya, dicatat 2 kali. Yang pertama di master bill di kamar 145 untuk kasus ini sebesar 100.000 di kolom charge. Yang kedua untuk bagian mencatatnya juga di bagian cash sheet ya, di cash sheet. Kita kembali ke cash sheet kamar 145 Rp100.000. Nah, cara mencatatnya sini kita sesuaikan saja transaksinya tanggal 4 Oktober 2018. Oke. Jadi nama kasirnya kita sesuaikan saja dengan nama kita masing-masing. Kemudian transaksi pada tanggal 4 Oktober 2018. Seperti itu. Nasibnya misalnya jam 3 sampai jam 11 malam ya, 3 sore 11 malam. Di sini yang kita lakukan adalah mencatat transaksi di kamar 145 tadi ya. Sorry, 145 benar ya, 145 100.000. Oke, siapa itu kamu kamar 145? Kita harus cek dulu. Kamar 145. Mr. Barker, Mr. Mrs. Barker. Di kamar 145 Mr. Mrs. Barker ya. Di sini karena di dalam latihan tidak ada nomor kwitansi, berarti kita abaikan saja. Tapi seharusnya di hotel ini harus ada ya. Kalau fakta di hotel, kenyataan di lapangan harus ada. Kita kasih tanda strip saja.
Kemudian di sini kamar 128 ya. Kamar 145 ya. Mr. Mrs. Barker. Room 145. Oke. Jadi prepaymentnya sebesar ini 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. 100.000. HRD tidak ada, sekadar 0 saja. 0. Jadi totalnya adalah 100.000 rupiah. Oke. Dengan cara yang sama kita juga catat transaksi-transaksi lainnya. Ini misalnya, jadi jangan lupa adik-adik ya, untuk kasus prepayment, advance deposit, itu gas bill juga kita catat 2 kali, yang pertama di master bill dan juga kedua di cash sheet ya. Ini kamar 213 400.000. Siapa kamar 213 ini? Mr. Agus ya. Mr. Agus kamar 213 400.000. Ini Mr. Agus kamar 213 sebesar 400.000. Jadi kalian jangan lupa untuk kamar 213 Mr. Agus ini kalian catat prepayment juga di master bill-nya sebesar 400.000 rupiah. Baru selanjutnya kita catat di cash sheet. Oke. Kita buat ini saja ya. Langsung otomatis. Oke. Dan tinggal copy rumusnya. Oke, dalam kasus ini Pak Bayu contohkan hanya 2 transaksi. Kalian jika ada transaksi lain silahkan posting lagi ya di cash sheet sehingga dapat total yang sebenarnya. Jadi untuk ini sebagai contoh hanya 2 kasus. Kemudian kita cari apakah ada paid out enggak. Paid out. Sebentar. Oke, pada paid out. Di sini ada paid out kamar 101 sebesar 120.000. Kamar 101 sebesar 120.000. Kamar 101 sebesar 120.000. Ada uang keluar ya dari kasir. Kamar 101 siapakah namanya? Kita cari dulu. 101. Ya. 101 Mrs. Santi sebesar 120.000. Kita catat di sini ya paid out ya. Mrs. Santi sebesar 120.000. Kamar 101 kalau tidak salah tadi. Sorry, kamar 101 120.000. Dari maksnya kita baca paid out. Jangan lupa isi nomor kamarnya. Itu 01 ya. Oke. Sudah catat 120.000. Selanjutnya Anda catat ya kamar 130 di master bill, paid out di kolom charge 75.090 dan di cash sheet juga ya. Oke.
Untuk ARD ini yang Anda buatkan nanti City Ledger Payment ya. Buat dari atas nama akun ini bukan City Ledger Payment ya. Ini dari jadi ARD kita buat dari Mr. Palawu ya. Mr. Palawu namanya. Jadi kita buatkan akun City Ledger Payment, tetapi di kolom kredit dia masuk. Jadi ada deposit ya. Baik saudara sekalian, itu latihan 5. Ini Pak akan review. Di sini ada 14 transaksi ya, 14 item, sekitar 28 sampai 30 transaksi yang Anda buat. Ini tuh yang pertama Pak, ini biar tidak bingung nanti mengerjakannya. Untuk restoran posting seperti biasa ya. Nomor 1 ini restoran seperti biasa ke master bill-nya, ke kamar 220 juga seperti biasa. Tapi jangan lupa kasus wrong posting ini ya, Anda posting 2 kali. Yang pertama di 1220, 120.000, kemudian Anda kena salah, Anda harus balikkan lagi angkanya menjadi sejumlah sebelum 124.000 di kamar 220. Kemudian di kamar 205 Anda harus posting lagi di kolom charge ya. Room service transaksi yang biasa, ini sudah memposting biasa. Prepayment sudah dibahas tadi, jadi Anda posting 2 kali, pertama di akun masing-masing, yang kedua di Casit. Untuk ARD Advance Reservation Deposit, ini Anda membuat dua macam postingan. Yang pertama Anda buat City Ledger untuk Bali Padma Tours ya. Di sana dimasukkan transaksinya adalah ARD pada kolom kredit ya, sebesar 115 US dollar. Jadi kita asumsikan $1 10.000. Jadi uangnya yang terima adalah 1.150.000. Yang pertama diposting di City Ledger, Anda buatkan City Ledger untuk Bali Padma Tours ya. Yang kedua masuk di Casit ya. Kemudian penerimaan ARD pada tanggal 4 Oktober 2018. Untuk room service juga sama, transaksi biasa ya. Restoran juga transaksi biasa, cuma di sini direksi Bank Bali, Bank ABC Bali ini kita kategorikan dia penerimaan Casit ya, cash sales, penjualan tunai ini dari restoran. Nanti dicatat 1 kali saja di Casit untuk penerimaan cash sales, penjualan tunai. Untuk paid out Anda catat 2 kali. Yang pertama di kolom master bill, di form master bill. Yang kedua di form Casit ya. Cash sales, nah ini masuk sekali aja tercatat transaksinya di Casit saja, di Casit saja ini. Kemudian telepon ini catat 1 kali di masing-masing master bill. Departures, keberangkatan sudah dibahas minggu lalu. Pihak manajemen berikan promosi. Ini nggak ada nomor kamar ya, mohon maaf, ini ternyata bukunya masih kesalahan juga di sini. Ini diabaikan saja ya. Mutasi 10 ini diabaikan karena tidak jelas detail informasi kamarnya. Kemudian restoran, nah ini sudah dicatat ini di kamar 28, untuk 220 dicatat di kamar 220, kemudian dibalikkan lagi menjadi saldonya sebelum ditambahkan dengan 220.590, dan selanjutnya dicatat lagi restoran sebesar 220.590 di kamar 130. Untuk room service ini sama transaksinya, tinggal dicatat saja ke master bill masing-masing. Untuk cash sales, nah ini untuk restoran kasir, ini Anda terima uang tunai dari restoran kasir ya, sebesar penjualan makanan dan minuman. Jadi Anda bisa catat transaksinya sekali saja, Anda jumlahkan 520.000 tambah 254.800, sekitar 774.800.
itu Anda catat transfernya di cash sheet ya, di bagian cash sales. Room service kasir itu juga sama kasusnya dengan yang restoran kasir. Ya, dicatat sekali saja di cash sheet ya. ARD ini juga Anda buat di satu city ledger, catat di kolom kredit. Tetapi jumlahnya tidak ada ya ini. Ya, misalnya sini kita anggap saja terima ARD-nya 5 juta rupiah ya. Ya, Anda buat city ledger bill-nya dari Mr. Palawo, misalnya sebesar 5 juta. Yang pertama, kemudian yang kedua Anda catat di cash sheet ARD sebesar 5 juta rupiah dari Mr. Palawo. Oke, baik saudara sekalian, inilah latihan 5. Coba Anda kerjakan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa latihan 4 sudah selesai, baru bisa lanjut ke latihan 5. Semua tugas pasti Pak Bayu periksa ya. Cuma tidak bisa langsung minggu ini diperiksa atau minggu depan diperiksa, tapi pada finally Pak akan cek satu persatu pada saat Pak Bayu ada waktu luang. Jadi mohon maaf tidak bisa langsung Pak periksa karena kesibukan pada minggu ini cukup detail, cukup berat ya. Pekerjaan Pak Bayu di kantor ya, tidak hanya mengajar saja, tapi juga ada aktivitas melaksanakan pengabdian masyarakat dengan Kemenpar, kemudian ada pelaksanaan yudisium dan wisuda, dan juga melakukan penelitian di desa wisata. Jadi aktivitasnya cukup padat, tetapi Pak Bayu pastikan semua tugas pasti akan diperiksa dengan detail. Jadi nilai Anda nanti tergantung seberapa detail, seberapa tepat Anda bisa mengerjakan tugas-tugas yang Pak Bayu berikan. Nah, selanjutnya kita coba lihat lagi. Materi berikutnya. Oke, minggu depan nanti kita akan belajar mengenai house bank at cash report sama remittance of fund. Okay. Baik saudara sekalian, selamat belajar. Selamat belajar. Jika ada kurang jelas, saudara bisa menanyakan langsung ke Pak Bayu di kampus. Kita buat janjian tanggal berapa, jam berapa kita bisa ketemu untuk membahas kasus ini, kasir kantor depan. Terima kasih.